Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال تفصيل 10 منهم جبريل Mikalu, Israfilu, Azrailu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sihatkan badan kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat ini melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian mensambung dengan majelis ta'lim yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan beriman kepada para malaikat. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat yang akan kita pelajari pada saat ini, pada kesempatan kali ini, yaitu malaikat Israil. Wa Israilu, adapun malaikat Israil, muwakkalun biqabdi arwahil khalaiq, diwakilkan oleh Allah atau tugas sidin adalah mencabut semua roh-roh makhluk Allah. Setiap makhluk yang memiliki roh, kullu man lahu ruh, yaitu setiap makhluk yang ada rohnya, itu malaikat Israil ditugaskan oleh Allah untuk mencabut roh mereka bila sampai ajalnya. Walau umlatan, walaupun itu samud menyirsidin, samud yang halus, au ba'udatan, ataupun birangan ataupun lalat. Jangankan manusia, lalat pun yang memiliki roh, maka itu juga dicabut oleh malaikat. Au berhutan, ataupun nyamuk. Jadi binatang-binatang baik yang besar, yang kecil, sampai semut pun yang memiliki roh, itu bila sampai ajalnya maka malaikat Israil yang mencabut rohnya atau mencabut nyawanya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai ajal mereka, ketentuan hidup di dunia ini, karena sudah ada catatannya, maka tidak bisa dimajukan
menit, tidak juga bisa diakhirkan, dimundurkan walaupun satu menit. Karena sudah ada tulisannya. Wa huwa malakun azimun hailul mandor. Beliau adalah malaikat yang sangat besar, yang sangat gagah perkasa. Ra'suhu fis sama'il 'ulya. Kepalanya itu berada di langit yang paling tujuh, yang paling tinggi. Wa rijlahu, sedangkan kedua kakinya fi tahumil ardi sufla, yaitu di bawah bumi yang paling bawah, yang paling tujuh. Bumi tingkatnya tujuh, nah di tingkat yang paling bawah itu berarti sidin di situ. Wa wajhuhu muqabilun lil lauhil mahfuz, sedangkan wajah beliau itu senantiasa menghadap ke lauhul mahfuz. Wal khalqu baina ainaihi, dan semua makhluk itu di antara dua matanya, di antara dua keningnya. Dilihat di sini delegina. Ibarat itu diibaratkan ulama juga nang kaya nasi di piring. Nang kaya kita melihat nasi itu di piring. Nah ini saatnya orang ini dicabut nyawanya. Nah, walahu aqwanun, dan beliau memiliki kawan-kawan ataupun dari kalangan malaikat. Yalah, ada kekawanan sidin dari kalangan malaikat. Bi'adad iman yamut, jumlahnya malaikat yang membantu sidin itu sebanyak orang yang meninggal, sebanyak orang yang mati. Nah, berapa jumlahnya malaikat? Banyak benar berarti. Misalnya ditakdirkan atau tertulis yang meninggal hari ini 10 orang. Kan mungkin 10 orang kalau dunia ini lah banyak. Misalnya 100 orang, maka 100 orang itu diutus sidin. Saya kong di Rantau Parau, saya kong di Palampitan, saya kong di Berdua, saya kong di. Nah, itu malaikat tadi. Nah, membantu malaikat-malaikat tadi, membantu malaikat Israel. Nah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Dalam sebuah ayat Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum, sesungguhnya mewafatkan kalian malakul maut, yaitu mencabut roh kalian adalah malakul maut. Ada dalam ayat lain tawaffathu rusuluna. Nah, tawaffathu rusuluna. Dalam ayat lain yang mewafatkan kalian adalah rasul-rasul kami. Rasul jamak daripada rasul, artinya banyak malaikatnya. Nah, jadi siapa ujar ulama? Nah, apakah ayat ini bertentangan? Ini ayat mengatakan malaikat maut yang mencabut. Ada yang ini banyak malaikatnya yang mencabut. Maka Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala menjelaskan di sini, adapun tugas malaikat-malaikat pembantu daripada malaikat Israel itu adalah mereka yang mendatangi daripada si mayit. Nah, kemudian yang mencabut roh itu adalah malaikat Israel sendiri. Nah, sebelumnya sidin mengutus daripada malaikat anak buah sidin. Nah, kemudian yang mencabut rohnya itu sendiri adalah malaikat Israel. Kemudian yang al-fa'il haqiqi, yang yang mematikan secara hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dikatakan yang mewafatkan orang itu adalah malaikat maut ataupun Allah Subhanahu wa taala, ataupun bisa juga malaikat yang membantu daripada malaikat maut tadi. Nah, yatarafaq bil mu'minin, malaikat maut itu yatarafaqu, dan berbuat lembut atau sangat lembut bil mu'min, dengan orang beriman. Wa ya'tihi fi suratin hasanah, dan beliau akan datang dengan bentuk yang sangat indah, yang sangat bagus. Malaikat maut nih, bila hendak mencabut nyawa orang beriman, nyawa orang saleh,
maka beliau datang ibaratnya itu nang kayu pengantin. Nah, bagus, indah, sehingga orang yang ditangis sendiri tersenyum terpurihin sudah. Nah, baunya wangi. Nah, itu malaikat maut datang. Tetapi amunnya orang tadi orang yang kada soleh, nah, orang yang jauh kehidupannya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, nah, maka malaikat itu datang dengan rupa yang sangat buruk. Dengan rupa yang sangat buruk dan akan mencabut nyawa orang itu bakal kerasan, sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa. Orang beriman, ujar Nabi, itu dicontohkan oleh Rasulullah seperti mengambil jarum di gelembung atau duri di gelembung. Jadi ada jarum gugur di gelembung ataupun duri gugur di gelembung, kita ambil. Nah, nyaman kalau mengambilnya. Kayak itu orang beriman. Nah, ketika dicabut rohnya tidak merasakan sakit. Nah, kemudian juga kenapa kadang merasakan terlalu sakit? Karena sebenarnya sakit karena orang beriman itu melihat tempatnya di surga. Ketika malaikat maut datang tuh ada malaikat lain memberikan kabar mengenai kedudukannya di surga. Kemudian dia melihat tempatnya dalam surga, mencium bauan-bauan surga, mungkin melihat bidadari yang ada di surga, maka itu pemandangan melupakan dia daripada sakitnya sakaratul maut. Padahal sakaratul maut itu sakit. Rasulullah SAW sendiri merasakan ketika dicabut nyawa beliau, wahai malaikat, ujar Nabi, ini kan sakitnya sakaratul maut, ini kan sakitnya ketika dikeluarkan roh. Ujar malaikat, ya tarafaq, ujar Nabi berlembut, wahai Rasulullah, ujar malaikat maut, ini yang Allah lakukan lawan pian ini adalah yang paling ringan, yang paling lembut sudah. Itu pun Rasulullah merasakan. Ujar Nabi SAW, kalau begitu wahai malaikat, thaqil alayya wa khaffif ala ummati. Kalau begitu wahai malaikat maut, biar semua sakitnya sakaratul maut ini diberikan kepadaku dan berikan keringanan kepada umatku. Sampai pada saat itu Rasulullah SAW memikirkan kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan selain orang beriman, orang kafir ataupun orang-orang fasik, nah itu sudah diperlihatkan kedudukannya atau tempatnya di neraka. Nang pacang diritangnya nih azab, yang pacang diritangnya nih api. Nah, yang pacang dimasukinya neraka, lalu ini melihat itu sudah sakit. Roh tadi enggan keluar. Ketika roh enggan keluar, dipaksa oleh malaikat. Kada mau keluar, dipaksa lagi. Kada mau keluar, dipaksa lagi. Dipukuli. Dalam ayat lain itu dipukuli oleh malaikat. Nah, supaya disuruh keluar. Nah, itu merasakan jadinya orang itu merasakan sakit yang luar biasa, seperti kambing yang dipanggang hidup-hidup, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kita mau korban tuh sembelih dulu kambingnya hanya dikuliti ya, amunnya dikuliti langsung kayak apa, bayangkan sakitnya. Nah, kayak itu sakitnya sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada kita ketika sakaratul maut. Allahu Akbar. Dalam beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Syarhus Sudur, Imam Suyuti menulis beberapa hadis bahwasanya malaikat maut itu melihat atau mendatangi atau melihat rumah atau setiap rumah itu setiap harinya adalah 5 kali dalam sebuah riwayat. Jadi malaikat maut itu menjenguk rumah kita ini setiap hari itu 5 kali. Orang-orang nang di rumah ni berlima, berenam nang di rumah ni dilihat oleh malaikat maut. Adakah orang nang sampai ajalnya? Dilihat. Berapa kali malaikat maut mengitihi sehari? 5 kali sehari.
5 kali sehari, riwayat yang lain 7 kali sehari, riwayat yang lain 25 kali sehari, riwayat yang paling banyak adalah 70 kali. 70 kali malaikat maut tuh mendatangi rumah kita, ibaratnya tuh menjenguk. Kayak apa nih jakanya malaikat maut tuh berbentuk, artinya ada orangnya berbentuk mendatangi rumah kita 70 kali. Sakupian ngesawat lagi bagawi boleh. Kalau berpikir bagawi lagi iyalah. Nah, cuman tak ada kelihatan. Nah, kaifa an'am, ujar Nabi, bagaimana kita merasa tenang, merasa hidup nyaman di dunia ini, sedangkan malaikat maut sudah menjenguk kita tiap hari, dan malaikat Israfil sudah meletakkan terompet itu di mulutnya siap untuk meniup. Allahu Akbar. Cuman alhamdulillah Allah berikan kepada kita ini sifat namanya lupa, kada ingat. Jadi kada ingat itu merupakan suatu nikmat. Jangannya kita tuh ingat terus mati, apa bayangkan keadaan kita tuh nang kaya imbah menguburkan mama, nang kaya imbah menguburkan anak, nang kaya imbah menguburkan kuitan misalnya. Ada orang nang kita sayangi meninggal, kayak apa kita hari itu tuh? Jakanya kada diberikan oleh Allah sifat namanya lupa, kada ingat. Iyalah. Maka bersedih sampai mati orangnya, sedih aja terus. Iyalah. Mun ingat mati terus. Nah, kada ingat nang lain kada kau begawi lagi. Lalu Allah berikan sifat lupa. Cuman jangan lupa terusan. Iyalah, jangan kada ingat terusan. Allah Akbar. Nabi Isa alaihissalam suatu hari sedang berjalan melihat orang cangkul. Ujar Nabi Isa, ya Allah, ambil daripada dia sifat amal. Amal itu angan-angan. Berikan kepadanya sifat mengingat maut. Maka ketikanya mailai cangkul tadi ingat mati. Kalau bisa mati ya milih cangkulin. Mun begawi di sini terus bisa mati di pas mencangkulin. Kan jadinya milih. Karena ingat mati. Ujar Nabi Isa, ya Allah, berikan pulang sifat amal. Amal itu adalah angan-angan. Oh, aku bisa anak, aku bercari, nah itu angan-angan. Oh, anak nukar ini. Nah, begawi pulangnya mencangkul pulang. Nah, jadi dua-duanya ini harus ada di dalam diri manusia. Cuman yang kada bagus itu adalah panjang angan-angan. Angan-angan itu bagus saja, cita-cita bagus saja. Cuman panjang angan-angan, melupakan kematian, melupakan malaikat maut, melupakan kehidupan akhirat, sama sekali kayaknya kada ingat dengan kampung akhirat. Nah, ini yang dimazmum ataupun yang dicela di dalam agama. Nah, angan-angannya kada apa-apa, amunnya hilang angan-angannya atau tadi nang sifat lupa tadi ialah ingat terus orang mati, bisa di masjid terus ulangnya, bisa bertasbih terus, bisa bersalawat terus, kada ada habis, kada ada anak beribadah terus, soalnya ingat mati. Nah, maka ada keadaan-keadaan yang datang kepada manusia. Di antaranya ada sifat lupa, ada amal namanya, supaya kehidupan manusia ini berjalan dengan lancar. Nah, jadi bayangkanlah. Nah, mengingat maut ini bagus. Ujar Nabi, barang siapa mengingat kematian sehari ini 25 kali. 25 kali mengingat kematian, meninggal dunia ia di hari itu, maka ia dibangkitkan bersama syuhada nanti di hari kiamat. Nah, makanya ada membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada ulun ketika datang kematian. Maka wa fima wa Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut, dan juga beri keberkahan setelah kematian. Nah, sebenarnya hadisnya yang 25 kali itu bukan itu yang dibaca. Itu ada lagi hadisnya. Yang maksudnya 25 kali mengingat kematian. Baik membaca itu atau tidak membaca. Merenung biar ingat sekalinya kubur, ingat sekalinya mahsyar, ingat sekalinya nanti dengan kampung akhirat. Nah, mengingat itu yang dimaksud. Amun baca aja orangnya
Allahumma barik li fil maut wa mimma ba'dal maut, tapi kita mengatakan kematian, maka kada sampai kada masuk dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis yang 25 kali itu, dia itu merenungi, bisa dia membicarakan mengenai akhirat, belum merenungi kehidupannya akhirat. 25 kali keadaan atau ingat tersebut setiap harinya, dalam sehari itu meninggal dunia ia pada hari itu, maka dia dibangkitkan bersama syuhada nanti di hari kiamat, insyaallah. Nah, ini malaikat namanya malaikat maut. Malaikat maut ini, malaikat Israel, beliau adalah tamu yang tidak pernah meminta izin kepada tuan rumahnya. Nah, siapa saja yang sudah sampai ajalnya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya, maka pada jam itu, pada menit itu, pada detik itu, maka akan dicabut oleh malaikat maut. Siapapun orangnya, walaupun dia raja, siapapun dia, tidak pernah berizin kecuali kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammadnya. Karena Nabi Muhammad ini kekasih Allah, maka malaikat maut pun datang hendak mencabut nyawa Nabi, berizin dulu. Kalau engkau izinkan wahai Muhammad, maka kau ketahusakan jangan malaikat maut, aku akan masuk rumah ini. Kalau engkau tidak menginginkan itu, maka aku akan pergi biar malaikat maut. Adapun yang lain kada tahu, malaikat maut langsung masuk. Suatu hari di majelis Nabi Sulaiman mengumpulkan manusia, jin dan binatang, yaitu sebagai pasukan tentara sedikit dalam suatu majelis. Maka datang seseorang. Orang tadi pas datang itu melihat, memandang seseorang yang ada di majelis, Nabi Sulaiman tuh. Mulai awal majelis maitihinya terus. Nah, lalu orang tadi merasa kada nyaman nang diitihi itu. Kenapa orang ni kada patuh pada anu kan maitihi terus. Potongan muka potongan mandep, potongan kada tahu rehing tuh. Ya lah. Nah, lalu kada nyaman, ujar orang tadi nang dipandang nang kada nyaman tadi bepadah lawan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, pindahkan barang apa nih? Mulai Palestina nih ke India. Nah, karena Nabi Sulaiman itu memiliki kendaraan sedin adalah angin. Wali Sulaiman ar-riha buduh syahrun wa rawahuha syahr. Sekali berangkat perjalanan sebulan. Jadi kita perjalanan sebulan, angin Nabi Sulaiman itu sekali aja sampai warawahuha syahr. Buliknya sore kayak itu juga. Perjalanan sore perjalanan anginnya tuh perjalanan sebulan. Jadi nyaman benar nak ke Makkah tuh. Iyalah, tak bawa angin langsung sampai ke Makkah. Tak bulik hari kawan. Nah, itu Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman perintahkan angin dan kendaraan sedin untuk membawa orang tadi ke India. Langsung sampai ke India. Maka orang yang datang nang mandang itu dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Kami siapa? Ujar Nabi Sulaiman. Ujar sedin, aku ni malaikat maut. Kenapa maka mitihi orang tu? Aku jadi malaikat maut mitihi orang tu. Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawanya satu mat lagi. Itu Allah perintahkan mencabut nyawanya tu di India. Kenapa masih di sini? Allah memerintahkan aku jadi malaikat maut mencabut nyawanya orang tu nanti India. Sedangkan ini beberapa menit lagi waktunya, sedangkannya masih di majelis pian di Palestina sini. Ya Allah dari Palestina ke India, makanya mencangangi terus. Sekalinya inya seorang nang minta pindah ke mana? Ke India sana, menyerahkan nyawanya. Karena tulisannya ujar malaikat maut, tulisannya orang tu dicabut nyawanya di mana? Lihat tulisannya orang nang dicabut nyawanya di Hambuku bagaimana di Makkah 13 tahun. Ada suara bulik 13 tahun tadi, ada yang 25 tahun biar. Nah, keluarga kami sering bagaimana sana. Imbah itu hawal abah gurus kumpul bulik sini. Bulik ke sini satu mat garing, imbah garing meninggal di kampung. Padahal lawas juga di Makkah. Ada lagi orang sini iyalah hidup di sini
Umrah aja, umrah nang 12 hari, nang kadang-kadang 13 hari itu lah. Nah, datang ke sana, masya Allah, meninggal di sana, dikuburkan di Makkah. Allahu Akbar. Nah, jadi di tempat mana ditentukan kita meninggal dunia, maka kita akan meninggal dunia di sana. Kemudian di dalam tafsir ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kalian diciptakan, kepada tanah kalian dikembalikan. Di antara tafsirnya adalah dari tanah negeri mana kalian diciptakan, maka di tanah negeri itu kalian dikebumikan. Dari tanah mana kalian diambil, dari tanah itu pula, di tanah itu pula kalian akan dikuburkan. Tanah pian diambil, tanahnya tanah mana sini? Banyutajun, tanahnya, maka akan meninggal dunia karena di Banyutajun. Mun tanahnya tanah Banjarmasin, pian akan dikebumikan nanti di Banjarmasin walaupun hidupnya di Banyutajun. Orangnya orang Hampuku, tapi tanah ambilannya tanah Makkah. Yalah, tanah ambilannya tanah Makkah, tanah haram. Maka pasti dia akan balik ke sana. Ya, tadi mau balik ke sana. Mau balik ke sana, meninggal di sana. Nah, adapun orang nang tanahnya diambil di Hampuku tadi, walaupun sidin bagana lawas di Makkah. Nah, tetap baik boleh untuk apa dikebumikan di sini. Nah, seperti itu. Nah, ujar malaikat maut tadi, aku bingung wahai Nabi Sulaiman, Allah memerintahkanku mencabut nyawanya di India sedangkan ia berada masih di majelismu. Makanya minta bawa ke India itu menyerahkan nyawanya, malaikat maut langsung mendatanginya dan mencabut nyawanya di India sana. Nah, ada cerita lagi seorang raja ini esok akan ada ulang tahun kerajaan. Jadi akan mengadakan pesta yang sangat besar. Nah, dikumpulkan ketika itu semua pasukan. Sebelum raja ini ada pasukan 10.000 pasukan, di belakangnya 10.000. Nah, besok harinya raja memakai pakaian yang indah, kemudian memakai kuda yang paling terbaik, kendaraan paling terbaik, akan mengadakan pesta besar-besaran. Maka di tengah jalan ada kai menunggui. Nah, bertemu dengan pasukan nang rombongan pertama. Jurang ke pinggir, ujar kai ini, aku hendak bertemu raja. Kemudian ujar pasukan, kada kawah hari ini kada kau ditemui. Raja hari ini kada kau ditemui. Nah, amun pian ada pesan, tolong sampaikan, karena kami sampaikan raja kada kawah juga. Ini pokoknya saat ini harus bertemu dengan raja. Nah, sampai itu taruh saya pasukan yang pertama, kedua, ketiga sampai kepada raja. Nah, raja tadi ujar orang ini nikah ini nak bertemu pian. Nah, raja ini saking menganggap remeh lawan kai ini, kada turun daripada kuda, tetap berada di atas kuda. Nah, ujar kai sini aku bisiki aja kai. Maka raja tadi memarahkan tali ngasidin lawan kai tadi. Ujar kai tadi, ana malakul maut, aku adalah malaikat maut. Maka raja terkejut menggetar. Wahini jua kaja raja, wahini jua yang malaikat maut. Sawatlah aku berbulik menemui bini anakku, ada sawat di malaikat maut. Di sini pangju di atas kuda nih. Maka ketika dia mengatakan, malaikat maut mengatakan di atas kuda ini, maka raja langsung tersungkur mati meninggal dunia. Kalau kawa lah diundur-undur semenit 2 menit, belum mengatam lagi, yalah, belum payu lagi, belum ini tidak kawa. Faida ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Karena Allah ujar malaikat maut di sini juga, di atas kuda ini juga, maka raja tadi langsung tersungkur mati meninggal dunia. Nah, seperti itulah. Nah, di antara gambarannya itu malaikat maut
didatangi daripada manusia ataupun juga makhluk-makhluk Allah yang memiliki ruh. Ini yang ditugaskan adalah beliau. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, malaikat maut mendatangi kita dalam keadaan yang paling terbaik, di tempat yang terbaik, dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dalam keadaan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat, nanti di surga berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan ketika sakaratul maut. Allah mudahkan sakaratul maut kita, mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.